Yo, what's up boy, welcome back again di channel Mas Resta. Alright, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku nggak akan main game, tapi sesuai judul, akhirnya aku merakit sebuah PC. Oke, yang pertama-tama aku mau disclaimer, ini bukan video pure unboxing ataupun bahas-bahas komponen komputer secara menyeluruh, tapi video ini berisi tentang sharing-sharing aja pengalaman-pengalamanku gimana aku merakit sebuah PC untuk pertama kali. Untuk teman-teman yang benar-benar nyari video tentang unboxing ataupun bahas-bahas komponen komputer secara menyeluruh, boleh dicek channel-channel teman-teman kita yang lain yang sudah terpercaya untuk mengunboxing ataupun bahas-bahas komputer secara menyeluruh juga. Tapi aku berharap semoga video ini bisa menjadi referensi juga lah untuk teman-teman semua, supaya teman-teman juga nggak mengalami kendala-kendala mungkin yang aku alami pada saat merakit PC. Yang namanya rakit komputer mungkin paling seru itu bahas komponen prosesor dan VGA, dan ini mungkin kendala pertama yang aku temukan. Waktu itu aku langsung diskusi sama temanku ya, kawanku Fahri Ardiansyah. Terima kasih yang sudah membantu dari awal perencanaan, pembelian barang, finishing juga, dan terima kasih juga udah menyempatkan datang ke rumah di sela-sela sibuknya kerjaan. Awal-awal diskusi itu aku mau makainya itu Intel Core i7 12700F dan GPU-nya itu VGA-nya Galax Palit GeForce RTX 3060 12GB. Nah, waktu itu aku sempat minta diturunin lagi ya, jangan pakai Core i7 Ri. Coba pakai Core i5 aja, dan waktu itu sempat dapat yang seri i5 13400 kalau nggak salah ya, 13400F. Dengan dua komponen tersebut didapatkan power supply 650 watt. Nah, ini kita akan bahas power supply nanti. Mungkin karena aku terlalu excited untuk merakit sebuah PC sampai aku lupa kalau PC gaming itu harus memiliki daya yang cukup besar. Sedangkan di rumah itu cuman pakai listrik 900 watt. Dengan komponen listrik itu mamah udah pakai kulkas 2. Satu kulkas itu 110 watt dan satunya lagi aku nggak tahu karena udah jadul, stikernya itu udah copot nggak tahu kemana. Lalu di rumah ada Magicom 1, mesin cuci 1, jet pump 1. Tapi ketiga komponen itu kan, maksudnya 3 barang elektronik itu kan nggak mungkin nyala 24 jam dan mungkin masih bisa dipakai secara bergantian. Tapi setelah aku diskusi sama Fahri tentang keadaan listrik di rumah, dan ternyata Fahri bilang kalau daya 900 watt di rumah itu dipakein PSU atau power supply 650 watt itu bakal jeglek. Dan ya akhirnya aku memutuskan untuk mendowngrade lagi komponen-komponenku biar bisa dipakai di listrik 900 watt dengan alat-alat elektronik yang sudah aku pakai di rumah. Dan akhirnya aku menemukan komponen terutama prosesor dan GPU yang cocok untuk dipakai di rumah, yaitu aku pakai AMD Ryzen 5 3600. Tapi sorry banget ini nggak ada kardusnya karena waktu pas datang itu cuman dipakein plastik gitu. Tapi so far so good ya, bisa berjalan dengan baik ini prosesornya. Dan aku pakai GPU nya jadinya pakai yang ini, MSI GeForce GTX 1660 Super. Ya, jadi aku menyesuaikan dengan prosesor yang aku pakai, dan ini juga ilmu baru yang aku tahu. Ternyata prosesor itu sudah ada pasangan GPU-nya masing-masing. Jadi kita nggak boleh sembarangan pakai GPU atau prosesor yang nggak seimbang. Dalam arti, misalkan kita pakai anggaplah AMD Ryzen 5 3600 terus pakai GPU yang di atasnya gitu. Itu jadinya GPU-nya malah ya nggak bisa maksimal. Mungkin ini yang dimaksud dengan istilah bottleneck ya. Mungkin teman-teman yang lebih ngerti dengan istilah bottleneck boleh komen di bawah. Untuk prosesor dan GPU yang aku pakai sekarang mungkin udah cukup ya, karena aku nggak terlalu muluk-muluk untuk main game ya. Resolusinya nggak usah yang ultra dulu. Jadi aku pakai yang high ataupun yang very high aja. Dan juga kan aku di sini dipakai untuk recording dan juga untuk editing ya. Jadi untuk AMD Ryzen 5 3600 dan GPU GTX Super 1660 udah cukup lah. Dan aku juga punya tips untuk teman-teman apabila teman-teman sudah memilih komponen seperti prosesor dan GPU yang teman-teman akan pakai. Itu ada baiknya teman-teman itu hitung dulu di PSU Calculator. Nah, untuk website PSU Calculatornya itu bisa langsung kalian cari aja di Google ya, ketik aja PSU Calculator. Nah, di sini udah banyak banget ya website-website yang bisa kalian pakai. Ini sama aja sebenarnya, semua website itu sama. Jadi waktu itu kita ambil contoh aja yang aku pakai nih, newegg.com.
Nah, di sini kita bisa langsung aja isi tabel-tabelnya supaya wattnya ketahuan. Jadi kita juga bisa tahu PSU apa yang bakalan kita pakai, dan itu juga bisa kita sesuaikan dengan listrik yang ada di rumah. Nah, kita bisa langsung isi ini PSU lagi prosesor. Sesuaiin aja dengan yang aku pakai ya. Kita ambil contoh yang aku pakai aja. 3600 micro ATX graphic unit VGA ini. Nvidia GTX 16 Super. RAM-nya aku pakai 8. Aku DDR berapa ya? Lupa lagi. Anggap aja DDR 5 ya. Aku lupa pakai DDR yang berapa, bro. Ini 2. Terus juga optical drive aku pakai. Nah, ini PSU yang direkomendasikan yang baiknya kita pakai. Ini 400 sampai 499 watt ya. Jadi ini PSU bisa teman-teman pakai 400 sampai 500 watt ataupun 550 juga boleh. Sebenarnya waktu itu aku bisa sih ambil yang 500 ataupun 550 watt, tapi aku tetap takut ngejepret. Soalnya ini pakai yang 4,5 aja waktu itu berbarengan sama jet pump itu jepret. Jadi ya aku ambilnya 4,5 aja waktu itu. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk menghitung daya supaya teman-teman nggak salah beli dan juga listrik di rumah itu nggak jepret. Jangan sampai daya yang dihasilkan oleh power supply itu kurang dengan daya yang dihasilkan dari prosesor dan VGA yang akan kita miliki. Terus kendala yang kedua itu, ini aku pakai air liquid CPU ya, merek Dark Flash Twister DX240 versi 2,6. Jadi kendalanya gini, bro. Kan di video-video yang aku lihat itu air liquid CPU ya, air liquid apa sih namanya nih? Liquid CPU cooler itu dipakainya kan di atas gitu kan posisinya, dan sedangkan aku pakai casing CPU-nya itu merek apa ini? Aerocool Mini Trinity versi 2 kalau nggak salah ya. Nanti linknya aku taruh juga. Dan jenis casing CPU yang aku pakai itu Mini ATX kalau nggak salah ya, Mini ATX, karena menyesuaikan dengan motherboard yang aku punya. Dan aku akan bahas motherboard nanti. Kita bahas ini dulu nih kendala yang akan aku temukan ya, kendala keduanya. Jadi itu nggak muat, ditaruh di atas itu nggak muat. Awal-awal itu aku sama Fahri mikir kehalang soket soket USB dan juga speaker dan headset yang di atas itu. Kan soketnya itu posisinya gimana ya, gini, terus ada kayak gitu, kayak ada dinding kecilnya lagi. Dan aku pikir sama Fahri itu dinding kecil itu yang menghalangi si liquid cooler yang akan aku pakai. Dan ternyata setelah kita eksekusi ya dindingnya, jadi yang di sebelah kiri atau kanan itu, jadi udah nggak ada dindingnya. Dan ternyata memang nggak bisa, tapi masih bisa diakalin. Jadi liquid CPU-nya itu taruh depan, tapi kipasnya itu dipisah. Jadi kipas Aigo-nya itu taruh atas, terus si liquid CPU-nya itu berpasangan dengan kipas bawaan dari casing. Dan ini mungkin jadi referensi buat teman-teman juga apabila teman-teman memilih casing yang model MATX dan memutuskan untuk memakai liquid CPU. Jadi bisa dicek dulu, kalau misalkan nggak mau taruh atas bisa taruh depan, jadi nggak usah mengeksekusi soket USB-nya. Walaupun sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh sih, karena kan soketnya itu kan plastik. Jadi kupikir sama Fahri itu ngalangin, jadinya dipotong aja waktu itu. Dan ternyata emang nggak muat, emang nggak bisa taruh atas, bro. Dan untuk motherboard yang tadi kita bahas sedikit, aku pakai ini MSI B550M Pro FDH Wi-Fi. Dan sekali lagi aku dapat ilmu baru, ternyata pemilihan dari motherboard itu tidak boleh sembarangan, harus disesuaikan dengan ukuran prosesor. Dan ternyata prosesor itu ukurannya tuh nggak sama. Aku kira semua prosesor itu sama ya ukurannya. Jadi untuk AMD Ryzen 5 3600 ini ukurannya AM4 ya, soketnya AM4. Dan teman-teman juga nggak boleh salah pilih motherboard. Jangan sampai udah beli motherboard prosesornya nggak muat atau kekecilan atau kegedean. Jadi harus pas. Jadi aku pakai yang ini. Ini kalau nggak salah nih MATX kalau nggak salah ya. Dan makanya pemilihan casing CPU juga disesuaikan dengan ini ukuran dari motherboard. Lebih baik kegedean sih menurutku, jangan sampai kekecilan. Kalau ini kan udah ngepas ya. Jadi ukurannya casing CPU dengan motherboard ini sama-sama MATX. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai yang casing MATX, mau agak longgaran dikit nggak apa-apa, boleh pilih yang ATX. Tapi kalau untuk keestetikan ya, misalkan teman-teman pengen kelihatan penuh dan padat, ya boleh pakai yang ukurannya sama, yaitu MATX dan juga MATX. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet pasang-pasangnya, kan kalau misalkan ini kan terlalu padat,
Mungkin kalau yang baru pertama kali masang agak susah ya, pengkabelan terus juga pemasangan konektornya. Teman-teman boleh pilih casing CPU yang agak legaan gitu. Dan mungkin kendala yang selanjutnya nih, pemasangan PSU ya. Yang aku bilang tadi, aku mendapatkan rekomendasi PSU 450 watt. Ini mereknya FSP SFX Pro dan ini udah 80 plus bronze. Jadi gini kendalanya, waktu itu sudah selesai ya, sudah hampir semua dipasang, I/O-nya, terus GPU, prosesor, segala macem lah. Terus waktu pas mau masang ini PSU-nya itu nggak mau nyala. Itu aku bener-bener bingung banget sama Fahri kenapa nggak mau nyala. Tapi listrik masuk karena waktu itu Fahri nggak sengaja nyenggol dan nyetrum katanya. Akhirnya karena kita bingung ini kenapa nggak mau nyala, akhirnya waktu itu didiemin doang dengan keadaan masih nyolok sekitar 10-15 menit. Habis itu aku iseng lah nyalain CPU-nya lagi dan baru nyala. Aku nggak tahu itu kendalanya apa, penyebabnya seperti apa. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami kendala seperti itu boleh komen di bawah ya, supaya teman-teman kita nanti nggak ngalamin kendala yang sama. Dan waktu itu sempat aneh juga. Awal-awal itu waktu pas nggak mau nyala itu harus dipencet power 2 kali baru mau nyala. Kan normalnya CPU itu kan, komputer itu dinyalain cukup kita tekan sekali ya, powernya tek itu langsung nyala. Ini nggak mau, harus 2 kali dan aku nggak tahu itu kenapa. Tapi sekarang udah normal, cukup sekali nyala dia udah cukup sekali tekan dia udah mau nyala. Untuk pemasangan RAM dan juga ini apa sih namanya, SSD NVMe 2 ya kalau nggak salah ya. Untuk pemasangan kedua benda itu nggak ada kendala alhamdulillah, tapi tetap akan aku taruh linknya di deskripsi. Mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman juga untuk pembelian RAM dan juga SSD-nya. Dan mungkin selain terima kasih sama Fahri juga, aku mau terima kasih sama sahabatku. Sahabat yang sudah menemani aku mungkin awal-awal upload iseng-iseng YouTube sampai sekarang ya 2024. Terima kasih untuk ini laptop sepuh punya aku ya. Ini aku beli tahun 2016 waktu masuk SMK dan ini Core i3 generasi 5 kalau nggak salah, ini i3 5005. Ini GPU-nya aku nggak tahu ya ini prosesornya itu udah include sama VGA-nya atau enggak. Tapi yang aku cari di DXDiaq itu si ini nih, sahabatku ini pakai GPU Intel HD 5500. Itu kalau nggak salah VRAM-nya 2GB atau 512, itu aku lupa ya. Pokoknya ini laptop sepuh banget. Soalnya ini kalau main Skyrim itu cuman kuat di low. Tapi terima kasih banyak. Ini mungkin saksi bisu awal-awal aku upload YouTube ya. Dan ya, so long partner, terima kasih udah menemani sejauh ini ya. Aku juga minta maaf banget misalkan video transisinya itu seadanya, karena sebenarnya video itu adalah video unboxing yang akan kukirim ke store-nya apabila barang yang datang itu nggak sesuai dengan yang aku pesan. Tapi aku harap video ini tetap bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua yang ingin membeli sebuah komputer gaming, dan semoga bisa membantu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bersama aku Mas Resta, don't forget to love and see you in the next video. Jan.